Saudara Superadio, sekira abad ke-8 Masehi, di Jawa Timur terdapat sebuah kerajaan yang aman dan makmur. Kerajaan itu berada di daerah Malang, di antara Sungai Brantas dan Sungai Metro, di dataran yang sekarang bernama Dinoyo, Mercosari, Tlogomas, dan Ketawang Gede, Kecamatan Lowokwaru. Kerajaan tersebut bernama Kanjuruhan. Kerajaan Kanjuruhan merupakan salah satu kerajaan tertua dan pelopor dalam kebudayaan Jawa. Menurut prasasti Dinoyo yang berbahasa Sanskerta dan ditulis dalam huruf Kawi, berangkat tahun 682 Saka disebutkan, terdapat seorang raja yang bernama Dewa Simha memerintah keraton yang amat besar. Anaknya yang bernama Liswa kemudian menggantikan ayahnya menjadi raja dengan gelar Gajayana. Kanjuruhan berkembang pesat hingga Raja Gajayana bersama pembesar negeri dan segenap rakyat membuat tempat pemujaan suci untuk memuliakan Resi Agastya. Tempat tersebut masih berdiri kokoh yang dikenal dengan nama Candi Badut. Penasaran bagaimana jejak kekunohan Kanjuruhan dan keunikan Candi Badut? Saksikan video ini sampai selesai dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Candi Badut secara administratif terletak di Desa Karangbesuki, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Bangunan suci peninggalan Kanjuruhan ini berdenah konsentris dengan candi utama menghadap barat dan di depannya terdapat 3 candi pewara yang hanya tinggal pondasinya saja. Secara keseluruhan, luas candi ini mencapai 2.808 meter persegi. Namun, bangunan candi induk hanya menempati areal yang kecil. Candi ini berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 17,27 meter, lebar 14,4 meter, dan tinggi kurang lebih 8 meter. Struktur Candi Badut terdiri dari 3 bagian. Pertama, kaki candi atau upapita yang disebut burloka merupakan gambaran dunia manusia. Kedua, tubuh candi atau vimana yang disebut buarloka merupakan gambaran alam antara. Dan ketiga, bagian puncak atau shikara yang disebut swahloka yang merupakan gambaran alam surgawi tempat para dewa bersemayam. Bentuk yang bisa kita lihat sekarang merupakan bangunan candi tanpa atap yang uniknya mengadopsi langgam Jawa Tengah pada periode abad 8 hingga 10 Masehi terlihat dari struktur bangunan candi yang berbentuk tambun. Candi yang tersusun dari batu andesit ini memiliki tangga naik berdinding di kiri dan kanan untuk menuju bilik candi. Terdapat pula hiasan kinara dan kinari pada tangga candi, berupa hiasan berbentuk burung yang berkepala manusia. Selain itu, saudara juga akan menemukan selasar yang berfungsi untuk mengelilingi candi secara pradaksina atau mulai dari arah kiri ke kanan searah jarum jam. Pintu bilik berhiaskan kalamakara dengan mulut menganga tanpa rahang bawah yang terletak di atas pintu terhubung dengan makara ganda di masing-masing sisi pintu. Kalamakara seperti itu terlihat unik dan berbeda dari Candi Langgam Jawa Timur. Saat memasuki bilik candi, saudara akan menemukan Linggayoni. Selanjutnya, pada bagian dalam candi ini juga terdapat relung-relung kosong tempat arca-arca diletakkan. Lantas, dari manakah asal nama Candi Badut? Beberapa ahli menduga nama Badut diambil dari Liswa yang merupakan nama Garbopati atau nama lahir dari Raja Gajayana. Istilah Liswa dalam bahasa Jawa kuno memiliki arti jenaka yang biasa disebut badut dalam bahasa Jawa. Sedangkan menurut Van der Molen, nama badut diambil dari nama Resi Agastya, seorang resi yang diagungkan oleh Raja Gajayana. Ba berarti bintang Agastya dan Dyut berarti sinar atau cahaya.
sehingga badut berarti cahaya bintang Agastya. Hadirnya tokoh Agastya dalam Candi Badut mengindikasikan adanya aliran Siwaisme Hindu yang berkembang pada masa Kanjuruhan. Sebagai wujud penghormatan Raja Gajayana, maka dibangunlah Candi Badut dengan menempatkan arca Resi Agastya atau yang sering disebut sebagai Siwa Mahaguru di relung selatan candi. Arca tersebut digambarkan sebagai orang tua berperut buncit yang melambangkan kekayaan serta berjanggut, berkumis, dan membawa kendi amerta. Pada pundak kiri terdapat camara dan di sisi kanan terdapat trisula. Dapat dikatakan pembangunan Candi Badut semata untuk menghormati Siwa yang mewujud dalam diri Agastya atau yang dikenal sebagai guru yang mengajarkan Dharma. Sementara di bagian dinding luar terdapat relung-relung yang berisi arca Mahakala dan Nandiswara. Pada relung utara terdapat arca Durga, Mahesa Suramandini, dan relung timur terdapat arca Ganesha. Candi yang telah berusia lebih dari 1400 tahun ini sejatinya menjadi wujud hormat Raja Gajayana pada ajaran Siwa. Agastya yang muncul pada prasasti Dinoyo dan juga Candi Badut sebagai perwujudan Siwa menjadi tokoh besar yang sangat dihormati oleh raja-raja Kanjuruhan. Tentu karena Siwalah yang dianggap sebagai dewa tertinggi dan menjadi dewa waktu atau Mahakala yang sangat berkuasa. Sebab hanya waktulah yang sesungguhnya mengadakan, melangsungkan, dan membinasakan. Sifat keagungan dalam ruang dan waktu yang tak terbatas itulah yang sejatinya menyadarkan manusia akan kecilnya mereka di alam semesta. Candi Badut menjadi simbol betapapun masyhurnya seorang raja kerajaan besar dan makmur tetap tunduk dan memohon kemurahan di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa.